Waspada, kelompok sebelah pasti senang banget kalau Puan nyapres. Memang PDIP saat ini belum punya capres yang akan diusung. Tidak hanya itu, teman koalisi juga belum ada. Beda dengan Gerindra yang sudah berkoalisi dengan PKB, serta Golkar yang sudah berkoalisi dengan P3 dan PAN. Jadi untuk saat ini, ada 4 partai yang belum punya teman dalam rangka bertarung di Pilpres 2024 mendatang, yakni PDIP, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. PKS yang lucu sekaligus apes sebenarnya. Awalnya sudah berkoalisi dengan PKB. Nama koalisinya pun sudah ada, yakni Koalisi Semut Merah. Namun pasca Caimin bertemu Prabowo, PKB meninggalkan PKS begitu saja. Sedangkan Partai Demokrat memang gak jelas. Sejak Pilpres 2014 lalu hingga Pilpres 2019, partai ini abu-abu. Pada Pilpres 2014 mengatakan kalau Partai Demokrat adalah partai penyeimbang, atau dengan kata lain, gak dukung siapa-siapa. Pada Pilpres 2019, partai ini memang secara nejar mendukung Prabowo, tapi secara de facto banyak juga kadernya yang mendukung Jokowi, seperti Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang, Gubernur Papua Lukas NMB, dan Gubernur Jatim Soekarwo. Uniknya, meskipun Demokrat tercatat sebagai partai pengusung Prabowo di KPU, tapi kadernya tidak diwajibkan menyuarakan dukungan kepada Om Prap. Dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sendiri, Syarif Hasan, mengatakan 20% dari 34 DPD Partai Demokrat mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Main dua kakinya jelas banget. Masa ngomongnya mendukung Prabowo, tapi ada kader yang mendukung capres lain dibiarkan? Kan gak ada alat itu namanya. Untung Om Prap gagal terpilih jadi presiden. Kalau terpilih, bisa-bisa Partai Demokrat ini gak dapat jatah kursi menteri, tapi hanya dapat jatah staf sus milenial presiden doang, yang itu diberikan kepada AHY. Sementara PDIP memang tidak wajib punya teman koalisi untuk dapat mengusung pasangan capres atau cawapres, karena perolehan kursinya di DPR cukup besar, yakni 22,26%. Sudah melebihi ambang batas presidensial threshold 20%. Beda dengan PKS yang perolehan kursi di DPR-nya hanya 8,21%. Wajib punya teman koalisi kalau mau ngusung capres. Hanya saja, meskipun PDIP punya privilege tersendiri sebagai partai pemenang sekaligus partai penguasa, hingga saat ini belum punya sosok capres sehebat Jokowi. Padahal Jokowi sudah 2 periode jadi presiden. Tidak bisa dicalonkan lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Mau tidak mau, PDIP harus mengusung kadernya yang lain. Untuk saat ini memang ada 2 nama bakal capres 2024 dari PDIP, yakni Ganjar dan Puan. Hanya saja, karena keduanya tidak sekaliber Jokowi, itu yang jadi masalah. Contohnya saja Ganjar. Apa sih pencapaiannya yang istimewa, yang begitu dikenang oleh masyarakat? Nyaris tidak ada. Beda dengan Jokowi yang berhasil memindahkan ribuan PKL tanpa adanya keributan.
Dan pedagang yang dipindahkan itu sekarang sudah banyak yang jadi saudagar. Ada yang mampu beli mobil mewah, padahal awalnya hanya naik motor doang. Begitupun ia pernah dapat penghargaan sebagai wali kota terbaik di dunia. Di dunia Ferguson, bukan di Jawa Tengah. Yang saingannya adalah wali kota di negara maju. Artinya apa? Orang ini bukan kepala daerah kaleng-kaleng. Wajar bila kemudian terpilih jadi presiden, karena memang sudah teruji. Sedangkan Ganjar, ya begitulah. Sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata apa pencapaiannya, meskipun elektabilitasnya cukup tinggi. Apalagi Puan, lebih ngenes lagi dari Ganjar. Ganjar masih mending, punya elektabilitas yang tinggi. Lasi dia, Nasakom, nilai elektabilitas 1, hanya saja kalau diperhatikan, kelompok sebelah justru lebih mendorong si Puan ini jadi capres dibandingkan Ganjar. Salah seorang di antaranya adalah Henry Satrio, si pendiri lembaga survei Kedai Kopi. Untuk meyakinkan PDIP agar mau mengusung Puan, Henry pun bikin survei yang hasilnya elektabilitas Puan cukup tinggi. Kalau hasil survei lembaga lain elektabilitas Puan hanya 1-2% saja. Sedangkan hasil survei lembaga Kedai Kopi, elektabilitas ketua DPR itu mencapai 9,6%. Pertanyaannya, apakah orang seperti ini yang disebut pengamat politik bayaran yang ingin menjatuhkan PDIP? Begitupun dengan kader partai oposisi Demokrat yang juga ex-napi koruptor Andi Malarangeng. Ia juga mendorong agar PDIP mencalonkan Puan sebagai capres. Tapi pada dasarnya, saya melihat, saya dukung kalau Mbak Puan mau jadi calon presiden. Bagus itu, memberikan pilihan bagi masyarakat kalau 2-3 calon, bahkan 4, kemudian satunya perempuan. Kan bagus, ujar Andi dengan nada seperti tanpa bersalah. Pertanyaannya, kenapa mereka-mereka yang sebenarnya nggak suka sama PDIP ini justru mendukung Puan nyapres? Jawabannya hanya satu sih, kalau Puan yang jadi capres mudah untuk dikalahkan. Itu saja.